Inilah silsilah lengkap Rasulullah hingga Nabi Adam alaihi salam, garis keturunan yang tak pernah ternoda. Tahukah Anda bahwa ada satu garis keturunan di muka bumi ini yang tidak pernah terputus oleh kehinaan, tidak pernah tercemar oleh perzinaan, tidak pernah runtuh oleh kekafiran yang menghinakan? Sebuah garis nasab yang dijaga oleh Allah selama ribuan tahun. Dari manusia pertama hingga manusia termulia. Dan di ujung perjalanan panjang itu, lahirlah Muhammad. Hari ini kita tidak sekadar membaca sejarah. Kita akan menelusuri mata rantai kemuliaan. Nama demi nama. Generasi demi generasi. Hingga kembali kepada manusia pertama. Mari kita mulai. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, nama lain Syaibah. Bin Hashim, nama lain Amr. Bin Abdu Manaf, nama lain Al-Mughirah. Bin Kusyai, nama lain Zaid. Bin Kilab. Bin Murrah. Bin Ka'ab. Bin Luai. Bin Galib. Bin Fihr, yang dikenal sebagai Quraisy. Bin Malik. Bin Anadar. Bin Kinanah. Bin Huzaimah. Bin Mudrikah, nama lain Amir. Bin Ilyas. Bin Mudar. Bin Nizar. Bin Emaet. Bin Adnan. Sampai di sini, para ulama sepakat. Inilah nasab yang mutawatir dan tidak diperselisihkan. Namun perjalanan belum selesai. Dari Adnan, nasab beliau bersambung kepada Adnan bin Ud, bin Udada, bin Al-Hamaisa, bin Salaman, bin Nabat, bin Hamal, bin Kaidzar. Dan Kaidzar adalah putra dari seorang nabi yang agung, Ismail alaihi salam. Ismail, putra dari kekasih Allah, Ibrahim alaihi salam. Ibrahim, yang diuji dengan api, yang diperintahkan meninggalkan keluarganya di lembah tandus Makkah, yang diperintahkan menyembelih anaknya. Dari Ismail, nasab itu terus mengalir. Ismail alaihi salam. Bin Ibrahim alaihi salam. Bin Tarih, nama lain Azar. Bin Nahur. Bin Saruk. Bin Rau. Bin Falih. Bin Abir. Bin Syalih. Bin Arfahsyad. Bin Sem. Dan Sem adalah putra dari nabi besar yang menyelamatkan manusia dari banjir dahsyat. Nuh alaihi salam. Nuh alaihi salam. Yang berdakwah hampir 1000 tahun. Yang membangun kapal di tengah ejekan. Yang menyaksikan air menelan bumi. Nasab itu terus naik. Nuh alaihi salam. Bin Lamik. Bin Matusyalah. Bin Akhnuf, yang diyakini sebagai Nabi Idris alaihi salam. Bin Yarid. Bin Mahlail. Bin Kinan. Bin Anusi. Bin Syits alaihi salam. Dan Syits adalah putra dari manusia pertama. Manusia yang Allah ciptakan dengan tangannya. Yang diajarkan nama-nama segala sesuatu. Yang menjadi awal sejarah umat manusia. Beliau adalah Adam alaihi salam. Bayangkan, dari Adam alaihi salam turun ke Syits alaihi salam, ke Idris alaihi salam, ke Nuh alaihi salam, ke Ibrahim alaihi salam, ke Ismail alaihi salam, hingga akhirnya Muhammad. Berapa ribu tahun perjalanan itu? Berapa generasi yang dilalui?
Berapa peradaban yang runtuh dan bangkit di antaranya? Dan di antara semua manusia yang lahir dari Adam, alaihi salam, Allah memilih satu nama. Muhammad. Dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, sesungguhnya Allah memiliki nanah dari keturunan Ismail, alaihi salam. Memilih Quraisy dari Kinanah. Memilih Bani Hashim dari Quraisy. Dan memilihku dari Bani Hashim. Ini bukan kebetulan. Ini seleksi ilahiyah. Setiap generasi dalam nasab beliau dikenal sebagai orang-orang terbaik di zamannya. Tidak dikenal sebagai pelaku zina. Tidak dikenal sebagai pengkhianat kehormatan. Tidak dikenal sebagai manusia hina. Allah menjaga garis itu. Bahkan sebelum beliau lahir, takdir sudah bekerja. Ayahnya wafat saat beliau masih dalam kandungan. Beliau lahir sebagai yatim. Dibesarkan dalam kesederhanaan. Namun kemuliaan nasabnya membuat beliau dihormati. Kaum Quraisy menjulukinya Al-Amin, yang terpercaya. Ironisnya, orang-orang yang menitipkan harta kepadanya kelak menjadi musuh dakwahnya. Tetapi kejujuran beliau tak pernah runtuh. Dan mungkin disinilah pelajaran terbesar bagi kita. Kemuliaan bukan hanya soal siapa nenek moyang kita, tetapi bagaimana kita menjaga amanah mereka. Nasab Rasulullah adalah sejarah kemuliaan yang dijaga. Tetapi akhlak beliau adalah puncak kemuliaan yang diperjuangkan. Jika Allah menjaga garis keturunan beliau selama ribuan tahun, maka seharusnya kita menjaga iman kita setiap hari. Karena menjadi umat Muhammad, bukan hanya bangga menyebut namanya, tetapi meneladani hidupnya. Dan tahukah Anda, Rasulullah tidak hanya memiliki satu nama. Beliau memiliki banyak nama. Banyak gelar. Banyak kunyah. Setiap nama memiliki makna mendalam. Setiap gelar menyimpan rahasia kenabian. Mengapa beliau disebut Ahmad? Apa arti Al-Mahi? Mengapa beliau dipanggil Abul Qasim? Apa makna Al-Hasyir dan Al-Aqib? Di video selanjutnya, kita akan membahas nama-nama dan kunyah Rasulullah satu persatu. Karena mengenal nasab beliau membuat kita kagum. Tetapi mengenal nama-nama beliau akan membuat kita jatuh cinta. Jangan lewatkan. Karena semakin kita mengenal Rasulullah, semakin kita akan rindu untuk bertemu beliau di surga. Sampai jumpa di video berikutnya.